Oke, baik. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, atau enggak sih, bergabungnya dari awal semua ya. Anda masih bersama dalam acara Kongko Wisata yang kami singkat dengan Kota. Selamat berbuka puasa bagi Sobat Kota yang menjalankan ibadah puasa. Dan kalau sekarang kita membahas tentang culinary, pas ya, karena sudah jam buka puasa. Kita akan awali dengan di mana dulu nih. Oh ya, tapi sebelum kita masuk tentang culinary sport, kami ingin mengingatkan juga nih bagi Sobat Kota bahwa nanti akan ada 5 buah hadiah. Ini adalah hadiah untuk 5 orang penanya dengan pertanyaan terbaik. Persisnya hadiahnya apa? Kita tunggu dulu ya. Baik, sekarang kita masuk untuk culinary sport. Kami undang kembali 2 narasumber kita. Silakan. Iya, Bro Jimmy dan Bro Teddy sudah bisa monitor saya. Oh, suaranya masih mute ini. Bro Teddy dan Bro Jimmy untuk sebentar, suaranya masih mute. Mungkin dari Bro Floor Director di Kongko Wisata, mohon bantuannya. Posisi mikrofon masih mute. Nah, kita nantikan ya. Kita nantikan. Tapi ketika saya melihat sekilas, wah, saya ingat nih, saya nonton film ini, tapi saya ingin dengar kisahnya. Oke, Bro Teddy dan Bro Jimmy, silakan. Kita udah mulai masuk ya. Oke, mari. Oke, terima kasih Bro HM. Terima kasih. Ya, welcome back Bro HM dan Sobat Kota ya. Sekarang kita masuk ke kulineri ya, Bro Jimmy ya. Iya. Spot-spot kuliner di New York City. Nah, ini yang Anda lihat di tampilan layar ya, satu tempat makan yang ramai sekali, namanya Katz's Delicatessen atau Deli ya disingkat biasanya ya, nggak usah panjang-panjang. Biar gampang nyebutnya, biar mudah ya. Lokasinya ada di East Houston Street ya. Ini Lower East Side nih, tempat Side. para imigran semua nih lokasinya nih ya. Jadi ramai banget ini. Nah, ini jadi Bro Jimmy kalau kita lihat di pojok kiri ya, Sobat Kota juga, itu ada namanya Katz's Deli Pastrami Orgasm. Kenapa diberi namanya kok intriguing sekali orgasm ya? Karena ini satu katanya pastrami ya, itu roti khas Itali, sandwich khas Itali, seperti yang kita lihat di slide ya, itu banyak sekali dagingnya di dalam dengan berbagai saus ya. Itu katanya kalau dimakan ya itu rasanya nikmat sekali. Sangat nikmat, enak sekali, sampai pegel juga ini rahang nih gigitinnya nih, waduh. Ya, tapi bukan itu aja ya, kenapa diberi nama orgasm ya? Karena di restoran ini ya, waktu tahun 1989 ya, itu ada film yang syutingnya berlatar Katz's Delicatessen ini ya, di mana sepasang Harry dan Sally ya, mereka saling ngobrol di sana ya. Dan waktu itu mereka sedang memperdebatkan masalah ini 18 tahun ke atas ya. Di sini pemirsa semua sudah punya KTP ya, sudah aman ya. Oke ya. Jadi ya, masalah ini, itu yang depannya O ya. Ada yang depannya O itu ya. Itu mereka sedang membahas dan adegannya di sana si Sally itu membuktikan kepada Harry kalau ternyata wanita itu bisa memalsukan. Ya, memalsukan pura-pura ya, O-nya yang dipalsukan. Pura-pura O-nya itu ya. Itu ada di tengah-tengah itu ya fotonya kelihatannya. Sampai-sampai sorry, maaf, lanjutkan. Sampai-sampai kenapa? Ya, sampai-sampai ada digambarkan di film itu ada seorang wanita paruh baya yang duduknya cuma jarak 1 meja dari mereka. Kalau di foto ini di tengah di antara Harry dan Sally itu ada foto 2 orang wanita sedang ngobrol ya. Itu wanita yang sebelah kiri di akhir adegan tersebut itu sampai bilang saya mau pesan seperti yang dia makan. Karena terkesan ya. Iya, saya ingat tuh ketika saya coba buka klipnya ya, karena ada di YouTube itu. Betul. Nah, kalimat terakhirnya itu memang mengatakan I will have what she is having. Betul. Dan memang restoran ini sudah lama sekali ya, jadi memang udah well known ya. Jadi bagi orang-orang imigran itu mereka suka sekali ya. Dari 1888 ini restoran, jadi udah cukup lama ya. Dan masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. It's great ya. Nah, itu yang pertama ya, Katz's Deli. Betul. Apalagi nih kalau terkait Houston Street. Makanan apa lagi? Nah, ini bagiannya
Bro Jimmy sepertinya mengerti sekali ini nih. Mamma Mia ya, karena di Indonesia pun sekarang sudah ada ya Halal Guys. Memang ini adalah pusatnya ya, karena di Fifth Avenue ini ya sebenarnya bukan hanya satu, ada beberapa stand di samping-sampingnya yang mencoba peruntungan. Karena dia lihat ini ramai sekali, makanya mereka mencoba buka. Tapi kalau orang yang nggak tahu, mungkin aja bisa nyangkut ke sebelah-sebelahnya. Atau yang malas ngantri, ya bisa ke sebelah-sebelahnya. Tapi kalau yang tahu itu bela-belain ngantri Halal makanan Guys. halal. Ini kalau nggak salah orang Bangladesh ini pertama kali yang buka ya. Ya, 2 orang Bangladesh yang buka, join. Nah, kemudian lokasinya memang prime. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ini dia di-cut. Ya, nasinya nasi biryani, kuning banget. Dan untuk nasi ini, ya biasanya mereka akan pakai 3 bumbu ya, 1 bumbu putih mayo ya, mayo, white mayo, kemudian kedua adalah barbecue sauce, dan yang ketiga adalah ya chili sauce. Ini 3 biasanya di mix, tapi selalu pasti ada namanya bumbu kari. Sewaktu mereka tepan, mereka masak itu pasti dicampurin dengan curry powder ya, curry powder sehingga menimbulkan aroma dan rasa yang fenomenal. Ya, jadi nasinya sendiri ini cukup enak ya, cukup gimana menggreget ya, dia butir-butirannya itu cukup besar ya. Jadi must try. Ya, nasi biryani lah we call it ya. Jadi cukup terkenal dan besar sekali Halal Guys ini ya. Jadi bagi pemirsa kalau ke New York City harus cobain. Memang di New York City itu banyak sekali makanan-makanan yang lezat dari seluruh dunia ada ya. Thai food, Vietnamese apa segala macam. Tapi ini juga a must try yet affordable ya, dalam arti kata ini cukup murah, nggak terlalu mahal ya. Kita lihat orang sampai rela-rela ngantri walaupun di musim fotonya ya. Orang kantoran ya bro ya. Orang kantoran ya, siang hari ini ramai sekali ya. Orang kantoran di sekitar, karena ini daerah prime juga lokasinya, cukup high end, jadinya orang-orang kantoran di sana tuh mereka rata-rata beli ya kalau di siang hari buat lunch terutama ya. Betul. Bahkan malam pun saya lihat kalau nggak salah kan dia dekat Times Square juga ya. Itu jadi malam orang pun yang iseng nggak mau dinner di restoran, mereka mampir di food cart-nya Halal Guys ya bro ya. Dia lebih di arah 50 something street ya, 55th Street. Tadi saya melihat sekelebatan agak cepat balik lagi, tapi yang berikutnya ini, waduh, ini salah satu yang sangat. Kalau saya melihat merek Shake Shack ini, saya ingat, saya belum lihat nih, apakah Brother Abi Sontani masih ada di tengah-tengah kita apa enggak? Kalau Brother Abi Sontani masih ada, saya ingat ini Bro Abi ini salah satu yang sering hunting juga, karena ini kan lokasinya ada di berbagai tempat ya. Silakan bro, mari dilanjutkan. Ya, ini satu merek yang ngetren ya, mulai ngetrennya 2014, tapi sebetulnya sudah ada dari 2001 udah ada ya. Cuma belum terlalu ngetop ya. Butuh waktu ya untuk besar ya. Tapi sekarang hebat ya, sudah ada lebih dari 200 location ya sekarang Shake and Shake ini. Ya mulai dari kecil sampai besar sekarang ya. Wow, ini burgernya ya mantap ya rasanya ya. Dan disiapkannya secara fresh, jadi saat kalau Sobat Kota berkunjung ke Shake Shack ya, itu saat Anda berkunjung ke sana, Anda order ya, Anda pasti punya waktu tunggunya agak lumayan lebih cepat dibanding di restoran burger yang lainnya ya bro ya. Belum lagi freshnya juga mantap. Waduh, ini fantastik banget ya, enak banget Mamma Mia ini ya. Lihat gambarnya aja saya langsung lapar. Iya, ini sekarang kita lagi lapar nih. Aduh, melihat gambarnya aja ya. Waktu tunggunya lama jadi ya bro ya, karena saya kebetulan tidak terlalu lama sih bro, cuma sedikit lebih lama daripada fast food lah. Tergantung antriannya. Tapi yang jelas quite pricey ya, cukup mahal ini burger ya. Nggak murah ya. Kalau versi murahnya mungkin pemirsa bisa coba Five Guys ya. Five Guys itu juga oke. Tapi kalau sedikit high end-nya, premiumnya itu ya inilah Shake Shack ya. Tapi harganya naik terus ya, karena popularitas dan tentunya pengaruh juga dengan harga sewa tempatnya. Pasti ya. Karena saya membaca nih Bro Jimmy, saya membaca nih sebuah artikel, memang artikelnya sih artikel tahun lalu ya, di 20 Juni, ketika baru buka di Jewel Changi Singapura, ini ada dari Indonesia ya, turis yang sedang transit itu menunggu sampai 1 jam untuk bisa mencicipi legitnya Angus beef di Shake Shack. Dan kebetulan memang dari daftar peserta yang ada di sini
saya mengetahui yang waktu itu jalan bareng dengan saya dan transit di Dubai, karena di Dubai ada juga ya. Ini beberapa sudah pada mencicipi langsung. Nanti biar nulis saja di komen ya. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Ya, Shake ini ya jadi seperti yang tadi diceritakan, jangan sampai Anda lewatkan ya. Mungkin Anda bilang kadang-kadang kita berpikir gitu ya, Shake di lokasi lain mungkin ya sama aja lah rasanya, kan mereka sudah punya standar resep yang sama segala macam. Tapi kalau Anda makan Shake di New York, Anda akan merasakan crowd New York, suasana New York. Jadi ya begitulah, ciri khasnya beda sendiri. Beda feeling ya, beda feeling ya. ya. Begitu. Oke, yang selanjutnya. Baik. Apa nih yang mau kita lihat? Tadi ada sekilas, saya baru berkedip sudah hilang, secepat kilat. Nah, ini bro, silakan. Ini dia ya, ini ya? Restoran terkenal ya. Nobu. Ini worldwide juga ya, di UK ada ya, kemudian di Fifth Avenue ada, di Tribeca ada. Ya ini kolaborasi antara seorang aktor Hollywood terkenal, yaitu adalah Robert De Niro dengan chef yang cukup sukses ya. Nobu ya, Chef Nobu, makanya restorannya namanya adalah Nobu ya. Ini mereka menyajikan benar-benar sushi dan sashiminya fresh banget ya. Kalau kita lihat di gambarnya ini ada tuna ya, dalam bahasa Jepang itu maguro, kemudian ada octopus taco ya, kemudian ada shrimp ebi ya, salmon itu sake, ada yellowtail ya, dalam bahasa Jepangnya hamachi. Wah, banyak banget ya. Ini bahkan ada kita lihat ya gingernya ya, kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah gari, orang sebutnya shoga ya, itu bisa dipakai juga. Jadi ini benar-benar mereka fresh ya, apalagi kalau pemirsa ke sana mencoba namanya otoro. Wah, itu fatty tuna belly-nya sekali gigit itu bisa 15 sampai 20 US dollar ya. Sekali lagi itu dari Honmaguro, bluefin tuna, itu rasanya luar biasa. Juicy, melting, wah itu mantap banget ya. Memang kualitas berbicara ya, karena Nobu ini juga bukan restoran murah. Betul. Ya sekali datang itu, wow ratusan dolar at least ya kita harus habiskan. Tapi tentunya bagi penggemar sushi dan sashimi, nama Nobu ini sudah tidak asing ya di telinga mereka. Jadi rame-rame mereka sekali-sekali mungkin ya tetap harus makan yang namanya cobalah Nobu ya. Coba, ada banyak sekali restoran Jepang pemirsa di Amerika ya, di New York tepatnya, di setiap blok, hampir setiap blok itu ada restoran Jepang. Tapi Nobu ini adalah yang top 3-nya di kota New York City ya. It's a must visit ya. Mungkin masih ada Megu ya, kemudian ada masih Sushi Masa ya, dan beberapa merek brand lainnya ya. Tapi Nobu ini is a must try. Luar biasa. Dan saya ingat, kenapa bro? Ya, Bro Heri dan Sobat Kota, ini saya mau menjelaskan ke Bro Jimmy kalau waktu itu saya kebetulan mereka cabangnya bukan hanya di New York ya, bukan hanya di Milan Amerika, juga ada, di Milan ada, seperti yang diinformasikan di chat ya, oleh Bro Donicia ya, itu di Armani Hotel Milan. Di Budapest juga ada, tapi saya lupa nama hotelnya, kalau nggak salah Intercontinental ya. Pernah kebetulan ada kesempatan bawa rombongan private ke sana makan. Wah, kalau di sana ya waktu itu kita mau masuk, kebetulan ada yang pakaiannya kurang premium, jadi ditanya. Gitu. Saya ingat. Ada dress code ya, ada dress code ya. Karena kurang premiumnya sebetulnya cuma masalah sandal bro waktu itu. Ini high end banget soalnya ya. Ini eksklusif banget. Jadi ya proper attire ya, lebih mereka jaga standar ya, restoran. Standar restoran ya. Iya. Dan tentunya satu yang pasti adalah harganya tidak murah ya. Saya ingat benar memang tuh, karena salah satu yang pernah pada waktu itu juga ketika rombongannya memang budgetnya cukup tinggi, itu mencoba yang di dekat Park Lane Hotel yang di London. Wah, itu ya. Nobu ini juga. Oke, Sobat Kota dan juga narasumber yang saya sangat hormati. Rencana kita kan akan berlangsung sampai jam 18:10. Ini tinggal 2 menit lagi kalau sesuai rundown ya. Tapi kelihatannya saya menunggu ini nih, aba-aba dari floor director. Apakah boleh nambah-nambah sedikit, karena kita kan memang masih ada untuk menentukan 5 orang penanya terbaik. Lanjut dulu ya. Kalau gitu kita akan melanjutkan tadi, karena ada pertanyaan. Berapa hari sih sebetulnya yang dibutuhkan? Kita coba membahas sedikit tentang contoh itinerary-nya ya. Silakan, Bro Jimmy, Bro Teddy.
Ya, mungkin kalau saya boleh komentari dulu di sini untuk rutenya ya. Kalau 7 hari 6 malam ya, ini memang rute Tight banget, pendek ya, banget ya, ya, ketat dan sekali. pasti tiring banget gitu ya, karena Betul. penerbangannya aja udah cukup lama gitu ya. Belum jet lag-nya dan lain-lain ETC-nya ya. Ya, Tapi ya tergantung ini lagi kembali kepada betul. budget ya. Budget. Kalau buat yang ekonomis ya, ini yang Anda sedang lihat di layar sekarang Sobat Kota mungkin bisa jalankan seperti ini ya. Jadi dari New York ya, menginap dulu 2 malam, kemudian jalan darat ke Washington, lalu dari Washington itu hari kelima itu satu perjalanan yang cukup panjang ya. Ke Dari Niagara ya, wah jauh banget ya. Wah, tapi itulah satu hal yang bisa Anda lakukan ya, rute pilihan yang bisa Anda lakukan untuk menikmati highlights-nya Pantai Timur Amerika ya. Tapi kalau dengan untuk budget ini pasti oke sekali ya. Tapi kalau untuk experience ya, kalau Anda yang suka lebih panjang mungkin bisa tambahkan sekitar 3 hari lagi. Jadi mungkin 10 hari 9 malam ya. Di mana Anda bisa menikmati New York kurang lebih sekitar 3-4 malam ya. Kemudian lainnya Anda bisa menikmati Washington 2 malam ya. Kemudian Anda bisa menikmati Philadelphia 1 malam, dan di Niagara Falls kalau Anda suka boleh 2 malam lebih ya. Misalkan ada yang betul-betul pengen explore. Ya 2 malam max lah ya, Max udah ya. nggak bisa lebih lagi ya, karena sebenarnya kan hanya lihat Niagaranya aja ya, tergantung dari tentu, bro. Ya. Saya kemarin ketemu klien ya, itu seru juga ya. Setelah lihat Niagaranya, oke, sudah cukup foto-fotonya ya. Next 2 malam kita stay di kasino katanya. Kan ada Seneca Kasino di sana. Itu beda lagi ceritanya ya, storyline-nya. Oke. Ya itu, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gambaran dari rute yang tadi ditampilkan ya, Anda bisa lihat Sobat Kota dan Bro Heri itu posisinya dari kota New York ya, jalan ke arah barat daya ya, menuju ke Washington DC langsung straight ya, tanpa mampir ke Philadelphia. Kemudian dari Washington langsung lanjutkan kembali ke negara bagian New York ya, tempat di mana Niagara Falls berada. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kita belum bahas ya, Bro. Niagara Falls adanya di perbatasan Amerika dengan Kanada ya. Betul, ada dua sisi ya, yang bisa dilihat ya. Tapi kalau seperti ini karena tidak ada Kanada, sepertinya American side. American side ya, kembali lagi. Tapi kalau kita lanjut lagi ke Canadian side, berarti kita harus mengunjungi yang lebih Toronto dan sebagainya ya. Tapi itu nanti. Itu nanti ya. Kita sekarang bicara mengenai East Coast USA. Oke. Wah, baik. Saya lagi sambil coba membaca juga. Ini beberapa pertanyaan yang masuk ya. Oke. Kalau rencana awal, kita malah udah lewat 2 menit dari rencana awal ya. Saya menunggu instruksi dari floor director, kira-kira kita akan sampai jam berapa ini? Akan ditambahin sampai jam berapa? Kita mulai sesi tanya jawab sekarang. Tanya jawab ya. Baik. Oke. Saya mencoba melihat di sini tanya jawabnya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong tadi kelihatannya mungkin saya tanya sedikit tentang 2 narasumber kita ya. Bro Jimmy sudah berapa lama jadi tour leader, Bro? Saya start awal dari tahun 2000-an ya. Ya, sekitar tahun 2000. Ya, di tahun 2000 20 tahun ya, Bro ya? Tour leader ya, pertama kali. Sudah 20 tahun dan saya baru-baru lah kalau dibandingin sama Bro HM belum ada apa-apanya ya. 20 tahun luar biasa. Masih belajar. Kita belajar terus ya. Tapi yang menarik juga saya mendapat informasi bocoran bahwa Bro Jimmy pernah tinggal di kota New York-nya ya. Berapa lama, Bro, tinggal di sana, Bro? Ya, saya kebetulan pernah tinggal di kota New York selama 9 tahun ya. Wow, 9 tahun. 9 tahun ya. Wah, itu dari susah sampai susah juga ya, berakhir juga susah ya. Kita tetap habiskan semua di New York ya. Yang penting semangat. Bro tahu nggak gampang sudut-sudut kota. Kalau Bro Teddy sudah berapa lama, Bro? Jadi saya ya 1 dekade lebih lah, 1 dekade lebih. Masih lebih lama Bro Jimmy jadi tour leader. Oke. 1 dekade. Oke. Baik. Ini kedua orang rekan tour leader yang kita lihat dari pemaparannya kita tahu persis
ini sangat menguasai rutenya ya. Baik, saya akan mulai masuk. Jadi bagi 5 penanya terbaik, maka akan ada 5 buah hadiah. Selain daripada itu, kami juga ingin mengingatkan Sobat Kota bahwa di acara-acara berikutnya, kami akan menampilkan destinasi lain yang kami harapkan sekali lagi sesuai dengan tujuan dilahirkannya Sobat Kota, dilahirkannya Kongko Wisata ini adalah untuk memberikan inspirasi untuk destinasi wisata berikutnya untuk Anda ya, tentu saja setelah COVID-19 ini usai. Nah, di antaranya nih yang saya udah dapat bocorannya juga dari produser, ada rencana menampilkan Azerbaijan, ada menampilkan Roma, ada juga akan menampilkan Jepang, dan berbagai tujuan lain, dan tidak hanya destinasi wisata, juga terkait dengan mungkin misalnya tentang wine dan lain sebagainya. Nantikan saja, oleh sebab itu, kami ingin mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, untuk follow di Instagram tentu saja ya, subscribe di YouTube, dan untuk like di Facebook page dari Kongko Wisata. Semuanya adalah Kongko Wisata. Baik, saya akan lihat di manakah 5 penanya terbaik. Oke, saya sambil buka contekan ya. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan ini. Ada yang menanyakan paling recommend untuk traveling ke sana di bulan apa sih? Mungkin sementara sambil juga Bro Jimmy atau Bro Teddy, mungkin ada yang mau jawab. Sebenarnya sih tergantung ya. Mungkin pemirsa ada yang mau lihat salju tentunya di bulan 12, bulan 1, bulan 2. Karena Amerika ini kan 4 musim ya. Terutama di New York ya, ini 4 musim. Kemudian kalau misalnya mau summer, mau ke pantai, karena di kota New York City juga ada Coney Island ya. Mungkin bisa di bulan 7, bulan 8 untuk menikmati pantai. Atau mau mungkin lebih sejuk ya, bisa di bulan 10 ya. Di autumn ya. Oke. Jadi balik lagi sebenarnya kepada pemirsa mau mencari apa gitu ya. Kalau mau mencari salju tentunya ya harus di winter ya, di musim dingin. Mau cari jemur-jemuran, panas-panasan, ya harus di summer time ya. Kemudian kalau mau sejuk, nikmat ya itu di autumn ya. Atau di spring juga boleh ya, tapi spring lebih sering hujan ya, atau kadang-kadang yang punya alergi polen di spring juga agak kurang ya waktunya di spring. Tapi ya selebihnya tergantung pemirsa mau pilihannya ya. Cari di bulan apa. Banyak pilihan. Baik, nah dari 5 pertanyaan terbaik, apakah dari floor director sudah menemukan 5 itu yang mana saja untuk akan mendapatkan hadiah? Sementara ini ada beberapa pertanyaan lagi juga yang masuk. Saya lihat ya di chat ya. Ada apa lagi nih di antaranya misalnya, saya pernah mendengar ada travel yang kena denda overtime oleh bus driver. Pertanyaannya, apakah ada tips dan trik supaya tidak overtime atau menghindari hal ini? Wah. Terus ini pasti ada juga ini. Broadway, Radio City Music Hall, nggak dikunjungi ya. Ini memang, ini saja sudah lewat 7 menit saat sekarang ini ya Bro Alex ya. Kami akan pikirkan apakah mungkin mempertimbangkan apakah perlu sesi kedua terkait untuk East Coast USA ini ya, biar nanti dipertimbangkan oleh produser acara ini. Tapi kembali lagi saya akan menuju ke arahan terkait dengan 5 pertanyaan terbaik. Oh, ini dia. 5 pertanyaan terbaik. Pertanyaannya di mana saja nih? 5. Ini adanya kan di chat ya. Ada di chat di sini. Ada juga yang mungkin mengajukan pertanyaan melalui chat di YouTube. Sementara 2 itu mungkin yang termonitor. Nah, 5 hadiahnya diantaranya ke siapa ini? Oke, ya. Saya coba adalah begini. Sambil nanti dari tim ya akan memilih 5 pertanyaan terbaiknya di mana. Saya pilih dulu sementara ini untuk sebuah pertanyaan. Apakah memungkinkan jika kita ke New York dan Washington DC, kemudian melanjutkan ke kota Orlando? Wah, ini memang Orlando kan theme park ya, Universal ada di sana, di Walt Disney Orlando ada di sana ya. Oh, sebutannya sekarang namanya
Disneyland Orlando ya. Silakan, Bro Jimmy, Bro Teddy. Dengan 7 hari sih nggak cukup ya, karena Orlando tergantung juga ya. Kalau Orlando ini kan ada 4 theme park ya untuk Disneyland sendiri, ada Toy Kingdom, Animal Kingdom, Magic Kingdom, sama itu pusatnya theme park Amerika. Iya, betul sekali ya. Kemudian Universal juga ada 2 theme park ya. Kemudian ada lagi banyak sekali tempat objek wisata ya. Sebenarnya kalau mau dikunjungi semua Orlando aja butuh sendiri alone itu 1 minggu ya. Baru bisa benar-benar puas ya. Belum ada apa wet lainnya itu yang air ya, kolam renang dan lain-lain ya. Wet. Itu lagi ya. Jadi sebenarnya nggak cukup ya kalau 7 hari 6 malam dengan Orlando full package ya. Lain kalau cuma datang ngelihat celingak-celinguk besok pulang, nah itu beda cerita ya. Tapi kalau kita udah jauh-jauh nggak mungkin kita cuma celingak-celinguk, pasti harus visit semuanya ya biar puas gitu. Oke. Nah, ini kebetulan ada sebuah pertanyaan. Tadi sih masuk pertanyaannya di jam 5.52. Ini adalah dari Bro Hendra ini. Bro Jim dan Bro Teddy, kalau sewa mobil di New York self-drive, untuk parkir susah nggak? Dan gimana dengan pompa bensinnya? Ini untuk yang pernah tinggal di sana pasti bisa dengan mudah untuk menjawabnya ya. Itu orang lokal tuh. Sebenarnya untuk parkir di kota Manhattan sendiri, kalau di tengah-tengah kota itu 3 jam bisa $60. Kita nggak bisa parkir sembarangan karena kita harus lihat pelang-pelangnya. Karena ada jam-jamnya di mana boleh parkir, di mana tidak boleh parkir. Itu kita harus pakai mirror. Ya kan, belum polisi mencatat, ya kan, ketahuan bisa langsung di towing ya. Towing sendiri itu biayanya mungkin sekarang mau lebih dari $200 dan kita harus ambil mobilnya ke tempat towingnya, karena towingnya cepat sekali ya, datang gembok-gembok langsung jalan ya. Jadi New York ini memang sulit ya, nggak gampang apalagi di kota Manhattan ya. Walaupun kita punya kendaraan sendiri, parkir pun kadang-kadang mereka ada jam nyapu jalanan, itu mobil harus pindah. Ya kalau nggak pindah pasti ada yang namanya tiket ya, itu tiket cepat banget ya. Nah itu kita harus bayarkan melalui online ya, dendanya tergantung. Belum lagi di setiap driver license di kota New York itu ya, secara umum Amerika lain itu ada yang namanya poin ya. Jadi ada point deduction ya, 1 tahun itu 12 poin ya. Jadi tergantung. Hukuman yang paling beratnya mungkin kita menghalangi school bus, bus sekolah, FDNY ya, pemadam kebakaran, Fire Department of New York, atau NYPD ya, New York Police Department ya. Itu 5 poin potongannya. Jadi memang banyak sekali rules yang memang harus dipatuhi ya. Jadi tidak gampang untuk mengemudi di kota New York. Betul. Ya, untuk mendapatkan SIM-nya sendiri harus ada learner permit terlebih dahulu, kemudian harus uji coba ya, namanya test drive dulu ya, jadi nggak gampang. Oke, nah baik, saya sudah mendapatkan informasi bahwa kita masih memiliki 8 menit, 8 menit terakhir Sobat Kota. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore hari, sudah malam ya, bukan sore, tapi pada malam hari ini. Ini ada sebuah pertanyaan yang memang bisa dijawabnya oleh yang pernah tinggal di sana ya. Ini nih pertanyaan menarik. Untuk rekomen tempat belajar, khususnya universitas terbaik yang ada di New York, apa saja ya? Nah, coba. Ini Bro Jimmy nih ya mestinya ya. Sebenarnya yang paling bagus tentunya adalah NYU ya, New York University. Tapi kadang-kadang ya tergantung majoringnya apa. Ada juga kebanyakan kalau teman-teman aku ya, mereka belajar perfilman. Ya, New York Film Academy itu juga cukup top, cukup populer di kota New York, dan tentunya ya banyak sekali college kayak Hunter College ya, itu juga cukup terkenal. Tergantung major yang mau diambil apa. Tapi kalau memang mau kuliah ya, tentunya Amerika kan ada MIT yang terkenal ya, ada Harvard ya, itu yang lebih populer ya, tapi bukan di kota New York, melainkan di Boston ya. Tapi kalau di New York ya mungkin nomor 1 adalah NYU ya. Kalau Yale itu NYU ya. Yale juga cukup oke. Biasanya untuk majoring bisnis sama law ya di sana ya. Ya, ada ya, kalau law kebanyakan orang ke ini ya, lebih ke ya Harvard atau ke Cornell ya. Cornell University. Oke. Pertanyaan tentang universitas terjawab sudah. Tadi yang pertanyaan tentang kalau mau mampir ke Orlando sudah juga terjawab ya. Tadi ini udah ada
ucapan terima kasih ini ternyata dari Bro Ivan Adrian. Dan saat sekarang ini pukul 18:24, artinya kita masih mempunyai 6 menit lagi. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari catatan siapakah 5 sobat kota yang telah dipilih oleh tim, oleh floor director ya, sebagai pemenang yang telah mengajukan pertanyaan yang terbaik. Hadiahnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang telah ikut mendukung terselenggaranya penayangan episode pertama, episode perdana dari acara kota atau Kongko Wisata ini, untuk Onta, Online Travel Assistant, yang juga telah menyiapkan 5 buah mug ya, untuk 5 pertanyaan terbaik. Terima kasih juga untuk Ayam Galgul yang telah ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga untuk Rich Monkey, toko Rich Monkey ya. Vacuum Pack Frozen Meat Specialist. Oke, nah sementara sambil saya melihat dan kita masih ada waktu 5 menit, siapakah 5 orang yang telah ditetapkan sebagai pemenang? Sebentar, ini pemenangnya saya perlu 5 kan ya, perlu ada 5 orang pemenang. Oke. Sementara ini juga ada pertanyaan sih. Oh, ini udah. Salah satu yang udah dipastikan sebagai pemenang. Saya masih menunggu 4 yang lain ya. Adalah Bro Ivan Adrian. Selamat untuk Bro Ivan. Selamat. Congrats Bro Ivan. Ini yang tadi pertanyaan, selain ke New York dan ke Washington, apakah memungkinkan untuk jalan-jalan di Orlando ya? Memang itu jaraknya cukup jauh kalau kita lihat di peta ya, tapi memungkinkan. Biasanya memang ke Orlando itu adalah, seingat saya, pesawat dipadukan bisa dari LaGuardia ya, kalau dari New York itu ya, terbangnya dari LaGuardia ya. LaGuardia. Oke, ini adalah pemenang kedua. Saya sudah sudah ditentukan. Nanti terkait hadiah, informasi lebih detailnya akan dikirimkan Japri ya, mengenai teknisnya. Nah, ini pemenang ketiga juga sudah ini. Ini malah 2 dan 3. Pemenang pertamanya, oh ini pemenang pertama. Oh, ternyata tadi adalah ada pertanyaan, mana lebih baik melihat Niagara Falls dari sisi Kanada dan Amerika, dari segi nightlife entertainment mana yang lebih unggul? Oke, ini jadi apakah kita bagusnya dari sisi Kanada atau dari sisi Amerika ya, pertanyaannya. Sudah sempat kalau belum sementara dijawab, ini ya? mungkin American side ya, karena kenapa nggak perlu visa Kanada. Betul. Okay. Kalau perlu visa visa Kanada, maka Canadian side yang lebih bagus. Oke, jadi ini sudah ada 3 pemenang yang saya catat. Pemenang pertama tadi ternyata adalah Bro Martinus Erwin, Bro ME. Terima kasih Bro Martinus dan selamat. Saya masih ada waktu. Duriannya luar biasa. Wah, ini dia. Durian yang saya juga ini sudah sangat mengundang selera ya. Pemenang kedua adalah Bro Ivan Adrian, pemenang ketiga adalah Bro Hendra. Nanti akan dihubungi lewat Japri ya, karena kan nomor WhatsApp-nya ada. Saya masih menunggu untuk pemenang keempat. Pemenang keempat ternyata adalah diputuskan untuk Sis Yvonne Cristando. Bulan apa yang paling rekomend untuk traveling ke sana? Silakan sambil kita menunggu untuk pemenang yang kelima. Wah, bulan apa yang paling rekomend? Karena tadi udah sempat dijawab ya sebetulnya ya. Tadi tapi mungkin sudah, ada ya. Karena jadi mungkin Bro Heri dan Sobat Kota tadi yang dijawab oleh Bro Jimmy, saya mungkin boleh tambahkan sedikit. Sebetulnya balik lagi, yang paling ideal itu waktu di mana tergantung suasana apa yang mau Anda nikmati. Kalau suasana Natal khasnya New York, salju, ya tentu sekitar bulan Desember sampai Januari ya. Tapi kalau Anda ingin menikmati keindahan warna-warni di New York ya, tanpa harus bersin-bersin karena banyaknya serbuk sari berterbangan di udara,
Nah, itu tepat untuk Anda pilih itu sekitar Oktober-November ya. Sedikit tambahan mungkin ya. Kalau saya pribadi di musim dingin, ya di musim dingin, saya akan mengunjungi satu tempat yang luar biasa, namanya adalah Coziers Village, ya. Itu di Burnsville. Itu apakah tempat itu? Itu adalah Christmas Village. Jadi feeling yang luar biasa, terutama situasi Natal. Dalam penayangan episode perdana, yaitu membahas tentang East Coast USA. Seperti yang telah kami pesan tadi, bahwa kami undang Sobat Kota untuk subscribe di YouTube, kemudian juga like di fanpage di Facebook. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram, semuanya sama, Kongko Wisata, seperti yang kita bisa lihat di layar, agar kita semua bisa mengikuti update-update untuk acara-acara kita berikutnya. Sekali lagi, terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.